Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Biovers, kembali lagi bersama aku. Di sini aku ingin jelasin yaitu seperti yang kita lihat bareng-bareng yaitu populasi. Sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Ihdasnaini Mareta dengan NPM 21130240019 dari Universitas Lampung. Jadi, langsung saja ke videonya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong apa itu populasi. Populasi adalah sekelompok organisme satu spesies yang mendiami suatu tempat yang memiliki ciri atau sifat khusus populasi atau kelompok dan bukan ciri individu. Dan dapat kita simpulkan bahwa populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu dan saling berinteraksi. Nah, interaksinya ini dalam satu populasi dengan populasi lain dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Interaksi secara langsung ini contohnya itu predasi. Kalau tidak langsungnya yaitu dua spesies burung yang bersaing untuk mendapatkan makanan dari pohon yang sama. Populasi ini berhubungan dengan individu, waktu, dan tempat karena suatu populasi dapat bertambah karena adanya kelahiran atau natalitas dan adanya pendatang masuk yaitu imigrasi, dan dapat berkurang karena mortalitas atau kematian atau perpindahan keluar atau emigrasi. Next slide, itu tentang sifat-sifat populasi. Sifat-sifat populasi itu ada 7. Yang pertama kerapatan, yang kedua natalitas, yang ketiga mortalitas, 4 penyebaran umur, 5 potensi biotik, 6 dispersi, yang ketujuh pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi kita bahas dulu satu persatu, dan yang pertama yaitu kerapatan. Kerapatan populasi adalah besarnya populasi dalam hubungannya dengan satuan ruang. Pada umumnya, populasi dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomassa populasi per satuan area atau volume. Seperti lihat kita pada gambar, yaitu contoh kepadatan yaitu 20 gajah dalam sebuah wilayah. Sifat populasi selanjutnya yaitu natalitas. Natalitas merupakan kelahiran atau kemampuan suatu populasi untuk bertambah melalui produksi individu baru seperti kelahiran atau ditetaskan dari telur melalui aktivitas perkembangan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu bersifat biologis, sosial dan budaya, agama, ekonomi, maupun politik. Untuk cara menghitung angka natalitas, itu dapat menggunakan rumus ini, yaitu jumlah bayi yang lahir hidup per jumlah penduduk dikali 1000. Contoh perhitungan angka kelahiran itu, jika dalam suatu negara terdapat 300.000 kelahiran hidup dan jumlah penduduknya adalah 15 juta jiwa pada tahun 2020, maka angka kelahiran sama dengan 300.000 per 15 juta dikali 1000. Angka kelahiran sama dengan 20 per 1000 penduduk. Nah, kita ke sifat selanjutnya yaitu mortalitas. Mortalitas adalah kematian individu dalam populasi. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu predasi, faktor lingkungan, umur, interaksi dengan manusia, dan ketersediaan makanan. Lalu terdapat jenis-jenis mortalitas, yaitu ada 3, yaitu mortalitas ekologi, mortalitas minimum, dan mortalitas khusus. Nah, ada juga nih cara menghitung angka mortalitas. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian tiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu jumlah kematian per jumlah penduduk dikali 1000. 4. Penyebaran umur. Penyebaran umur merupakan sifat penting dari populasi karena dapat mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Oleh karena itu, dari berbagai kelompok umur dalam suatu populasi menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dari populasi dan menyatakan apa yang dapat diharapkan pada masa mendatang. Lalu ada faktor yang mempengaruhi, yaitu kelahiran, tingkat fertilitas, tingkat kematian, migrasi penduduk, dan perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu potensi biotik.
Potensi biotik adalah kemampuan organisme untuk memperbanyak diri yang didukung oleh beberapa faktor dalam atau daya yang tersimpan atau dimiliki oleh organisme. Potensi biotik ini menggambarkan kemampuan suatu populasi menambah jumlah anggotanya apabila rasio umur sudah mantap dan lingkungan dalam kondisi optimal. Ciri-ciri potensi biotik ini yaitu angka kelahiran yang tinggi, tingkat kematian yang rendah, indeks vital maksimal. Potensi biotik diharapkan dapat terwujud pada kondisi lingkungan optimal atau kondisi lingkungan yang paling menguntungkan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ketersediaan sumber daya, tingkat reproduksi, dan faktor kesehatan serta kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu dispersi. Apa sih dispersi itu? Dispersi adalah daya untuk menjauhi tempat asalnya ketika lingkungan menjadi tidak cocok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah individu dalam populasi sudah sangat rapat atau karena jumlah makanan yang berkurang. Dapat kita lihat pada gambar bahwa gajah ini merupakan contoh akibat dispersi. Karena tidak cocok lagi habitatnya untuk kebutuhan hidupnya, dia jadi merusak lingkungan sekitar warga begitu. Lalu ada pola dispersi, yaitu ada 3: menyebar, memencar atau dispersal, dan migrasi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Populasi mempunyai pola pertumbuhan yang khas, disebut bentuk pertumbuhan populasi. Ada 2 pola dasar pertumbuhan berdasarkan pada kurva pertumbuhan, yaitu kurva pertumbuhan bentuk C dan kurva pembentukan bentuk S atau sigmoid. Pola pertumbuhan populasi dapat berbentuk J atau S atau gabungan dari keduanya sesuai dengan kekhususan pertumbuhan populasi organisme dan lingkungannya. Nah, sekarang kita membahas tentang laju intrinsik dan kenaikan alami. Laju pertumbuhan intrinsik populasi adalah tingkat pertumbuhan alami suatu populasi organisme ketika tidak ada batasan lingkungan yang membatasinya. Laju pertumbuhan intrinsik seringkali dinyatakan sebagai tingkat kelahiran bersih atau tingkat kelahiran dikurangi tingkat kematian dalam kondisi optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas fluktuasi populasi dan ayunan atau isolasi siklik. Fluktuasi populasi adalah perubahan jumlah individu yang terdapat di alam menjadi tidak biasa, dapat menjadi sangat sedikit atau dapat pula menjadi sangat banyak. Fluktuasi ini merupakan hasil perubahan dalam lingkungan fisik atau interaksi dalam populasi atau keduanya atau antar populasi. Selanjutnya, pengaturan dan pengendalian populasi. Dalam ekosistem, populasi organisme dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekologis. Yang pertama, faktor density independent atau tidak bergantung pada kepadatan populasi. Faktor density dependent atau bergantung pada kepadatan populasi. Faktor density dependent sendiri adalah faktor-faktor ekologis yang pengaruh atau efeknya tergantung pada kepadatan populasi. Sedangkan faktor density independent adalah faktor-faktor ekologis yang pengaruhnya tidak tergantung pada besarnya populasi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran populasi. Penyebaran populasi adalah pindahnya individu atau keturunan keluar dari populasi atau daerah populasi. Penyebaran merupakan sarana di mana daerah baru dan kosong yang semula tidak dihuni akan menjadi dihuni sehingga terbentuk suatu keseimbangan baru. Nah, bentuk penyebaran populasi itu ada 3. Yang pertama yaitu emigrasi. Emigrasi yaitu gerakan keluar satu arah sehingga menyebabkan jumlah populasi berkurang. Suatu pergerakan individu keluar dari tempat atau daerah populasinya ke tempat lainnya, dan individu tersebut tinggal secara permanen di tempat baru tersebut. Bentuk penyebaran selanjutnya yaitu imigrasi atau gerakan masuk ke dalam satu arah sehingga menyebabkan jumlah populasi bertambah. Suatu pergerakan individu populasi ke dalam suatu daerah populasi dan individu tersebut meninggalkan daerah populasinya, selanjutnya tinggal di tempat baru itu. Yang ketiga yaitu migrasi, gerakan masuk dan keluar atau datang dan pergi secara periodik, yang dengan maksud pergerakan dua arah, keluar dan masuk populasi atau populasi pergi dan datang secara periodik
Selama kondisi lingkungan tidak menguntungkan, maka individu-individu suatu populasi itu akan berpindah tempat, sedangkan jika sudah menguntungkan akan kembali ke tempat asalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe interaksi antara dua spesies. Yang pertama, interaksi negatif atau kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah segala interaksi antara dua atau lebih populasi spesies yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan populasi. Kompetisi interspesifik atau kompetisi antar spesies merupakan kompetisi antara dua atau lebih spesies yang berbeda terhadap suatu sumber daya terbatas yang dipakai bersama. Nah, di sini yaitu ada tipe interaksi antar spesies. Yang pertama yaitu netralisme. Apa sih netralisme itu? Hubungan tidak saling mengganggu antar individu dalam habitat yang sama, bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, seperti yang kita lihat yaitu contohnya kambing dan ayam yang habitat itu sama tapi tidak saling menguntungkan dan tidak juga merugikan kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu kompetisi tipe gangguan langsung. Maksudnya interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing langsung saling menghalangi secara aktif. Seperti yang kita lihat contohnya yaitu kompetisi antara rumput dan putri malu untuk memenangkan nutrisi dari lingkungannya. Lalu yang ketiga yaitu kompetisi tipe penggunaan sumber daya alam. Seperti yang kita lihat bahwa antara dua hewan itu merebutkan lahan atau wilayah dengan cara menggunakan kekuatannya. Lalu yang keempat yaitu predasi. Itu merupakan tindakan memangsa atau tindakan memangsa hewan yang satu terhadap hewan yang lain. Lalu yang kelima yaitu parasitisme. Contohnya cacing di dalam tubuh manusia. Nah, lalu ada interaksi positif yaitu komensalisme, protokoperasi dan mutualisme. Yang pertama yaitu komensalisme. Komensalisme merupakan tipe sederhana dari interaksi positif dan mungkin merupakan langkah awal menuju ke hubungan saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah bentuk interaksi yang menyebabkan satu individu jenis populasi mendapatkan keuntungan, sedangkan individu jenis yang lain tidak terpengaruh atau tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya dapat kita lihat bahwa terdapat ikan remora dengan ikan hiu. Ikan hiu sama sekali tidak dirugikan oleh adanya ikan remora. Lalu ini ada tanaman yang menempel pada inangnya atau pohon. Selanjutnya itu protokoperasi. Simbiosis protokoperasi merupakan bentuk interaksi yang dapat menghasilkan keuntungan secara bersama-sama, tetapi bukan merupakan keharusan bagi kedua populasi untuk selalu saling berhubungan agar tetap hidup. Contohnya yaitu kebau dengan burung jalak. Selanjutnya yaitu mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Disebut juga dengan simbiosis obligat. Seperti yang dapat kita lihat bahwa contohnya lebah dengan bunga, di mana bunga diuntungkan dengan bantuan hewan untuk penyerbukan, sedangkan hewan diuntungkan dengan mencari nektar di dalam bunga. Sudah di penghujung penjelasan materi yang telah disampaikan oleh saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.